Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Badutong. Jadi video kali ini kita akan mengenal apa itu Google Sheet. Jadi sebenarnya apa sih Google Sheet itu? Video ini saya buat mungkin karena ada teman saya yang request dibuatkan video tentang Google Sheet. Jadi Google Sheet itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Google. Yang berfungsi untuk membuat table, untuk menghitung data, kemudian untuk mengolah data. Nah, ini mirip dengan Microsoft Excel. Bedanya kalau Google Sheet ini hanya tersedia online, jadi belum ada yang installer atau kita install ya di PC atau laptop teman-teman. Dan hebatnya itu Google Sheet itu bisa teman-teman gunakan secara bersamaan. Jadi satu file itu bisa teman-teman sharing, bisa teman-teman share dan bisa digunakan secara bersamaan, dan nanti teman-teman bisa berkolaborasi gitu. Di dalamnya mengedit data secara bersamaan, input data secara bersamaan gitu. Nah, itulah kehebatan dari Google gitu, Google Sheet ini. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke Google Sheet-nya saja ya. Nah, kalau teman-teman ingin membuka Google Sheet, teman-teman bisa langsung cari saja di pencarian itu, di pencarian Google, atau terserah di pencarian mana aja di browser. Cari saja Google Sheet. Seperti ini, kemudian nanti akan ketemu Google Sheet Free Online Spreadsheet Editor. Nah, seperti ini, tinggal teman-teman klik aja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, Go to Sheet. Nah, ini. Jadi Google Sheet ini, kalau teman-teman sudah memiliki akun Google, maka dia akan secara otomatis teman-teman memiliki Google Sheet. Jadi di Google itu ada 3 ya yang seperti Office itu. Jadi ada Google Office itu ada 3. Pertama itu ada Google Sheet, kemudian ada Word, kemudian ada yang PowerPoint-nya gitu. Nah, ini sudah terbuka Google Sheet-nya. Jadi untuk tampilan pertamanya adalah seperti ini. Di sini ada blank, kemudian ini ada template yang sudah disediakan oleh Google Sheet-nya. Kemudian di bawah sini adalah file yang saya dapatkan dari Drive. Waktu itu saya mencari daftar kabupaten kota se-Indonesia. Nah, ini yang dibuat oleh Andreas Agung. Gitu, yang sering saya gunakan di video-video saya sebelumnya. Kalau saya buka yang ini, nah ini kita sudah masuk ke aplikasinya ya, ke Google Sheet-nya. Jadi di file yang di-share oleh Agung tadi, saya hanya view only. Jadi saya tidak bisa mengedit file tersebut. Gitu. Saya tidak bisa edit. Jadi saya nggak bisa ngetik nih di sini. Nih nggak bisa. Ataupun menghapus nggak bisa. Jadi saya hanya bisa melihat saja. Gitu. Nih di sini. Jika saya ingin kalau saya ingin mengedit data ini, saya harus request aksesnya gitu ke Agung. Nah, setelah itu tinggal nanti Agungnya akan setuju atau enggak. Kalau enggak setuju ya berarti saya hanya akan dapat akses view only saja gitu. Oke. Nah, ini bentuknya ini Excel. Jadi sebenarnya ini dibuat oleh Agung itu dalam bentuk Excel, kemudian diupload ke Google Drive gitu, kemudian di-share oleh Agung. Jadi di sini ada formatnya, Microsoft Excel format. Kemudian ini file name-nya ya. Oke. Jadi karena saya hanya view only, maka saya tidak akan muncul di sini menu editnya. Hanya menu seperti ini, hanya menu print, kemudian filter, kemudian ada view-nya saja. Jadi zoom. Ini untuk ukurannya aja. Nah, seperti ini. Oke, mungkin kita akan bikin blank aja ya. Kita bikin blank dulu seperti ini. Nah, saya jelaskan dulu mungkin sedikit tentang Google Sheet ini. Jadi di sebelah sini ini paling atas ini ada judulnya, judul dari sheet kita. Kita kasih judul aja dulu. Ini tutorial ke-24 ya. Kemudian enter. Nah,
kemudian di sini seperti yang ada di Excel, ada menu file, edit, view, dan lain-lain. Kemudian di sini ada toolbarnya untuk edit yang ada yang kalian tuliskan di bawah sini di workbooknya ini. Nah ini. Nah kalau si Google Sheet ini, kalau pertama kita buat itu row-nya itu hanya sampai 1000. Nah nih row-nya hanya sampai 1000. Namun bisa kita tambahkan. Nah, di sini tinggal add. Kita mau add-nya berapa? Mungkin add-nya mau 100 saja atau 10. Kita tinggal tuliskan di sini kemudian klik add. Nah, nambah 10 row lagi, 10 baris itu. Jadi ini sebenarnya salah satu upaya dari Google agar si Google Sheet-nya ini tidak berat. Jadi kalau semakin banyak row yang di-load, dia akan menggunakan RAM, jadi pasti komputer atau laptop teman-teman akan merasa berat untuk membuka file ini. Namun karena ini belum ada datanya, pasti akan ringan sih. Nah kita kembali. Nah di sini ada tutorial. Ini saya yang buat, dibuka jam 9.46, jadi hari ini. Oke kita buka lagi. Nah kemudian di sini menu-menunya ini ada undo redo, kemudian ada print, kemudian ada paint format. Nah ini format paint ya kalau yang di Excel itu. Kemudian ada zoom-nya ini, kemudian ada di sini ada formatnya ya, format currency. Nah ini format-format yang bisa teman-teman gunakan. Kalau di Excel kan teman-teman bisa menggunakannya dengan Ctrl 1 ya untuk memunculkan formatnya, format cell ini format cellnya. Kemudian oh iya ini mungkin sesuatu yang penting dari Google Sheet mengenai bahasa. Jadi kalau di Excel kan sama seperti di Google Sheet juga, itu ada kita menggunakan dua bahasa. Kalau menggunakan bahasa Indonesia yang kalau kita menggunakan rumus atau fungsi itu pembaginya adalah titik koma atau koma ya. Kalau bahasa Inggris kan pakai koma, kalau Indonesia menggunakan titik koma. Nah itu berpengaruh juga di Excel. Teman-teman bisa mengubahnya di bagian file, kemudian setting. Nah di sini nih. Nah lokalnya ini teman-teman bisa ganti aja ke Indonesia. Jadi biar memudahkan aja sih. Nah seperti ini. Kemudian save and reload. Nah setiap teman-teman melakukan edit, si Google Sheet ini akan otomatis auto save. Jadi dia akan saya ketik di sini nomor, nama, nilai. Nah, dia setiap kita tulis seperti ini, si Google Sheet ini otomatis auto save gitu. Di sini ada tulisannya nih, last edit was second ago. Jadi langsung otomatis seperti ini. Nah, kalau saya sama seperti di Excel, biasanya saya kurang suka dengan tampilan grid line seperti ini nih ya. Nah, saya biasanya akan hilangkan itu, show grid line. Nah, kita hilangkan, kemudian kita bikin table-nya. Nah, untuk bikin table itu seperti ini. Ini table ya. Bikin table. Nah, pertama teman-teman bisa pilih warnanya. Saya mungkin warnanya apa ya, ini aja. Nah seperti ini. Ya, nanti kalau teman-teman sudah familiar pasti sebenarnya ini sama aja sih dengan Excel gitu. Cuma ini karena online, ada beberapa sih yang menurut saya ini lebih wow daripada Excel. Tapi kalau ini digunakan untuk pivot table sih, tampilan atau itunya sedikit ini masih jauh sih dari Excel. Tapi kalau untuk mengolah data, kolaborasi, teman-teman ada menggunakan Google Sheet ini digunakan oleh 10 orang bersamaan dan teman-teman bisa nih kolaboratif di filenya ini gitu. Input data, olah data gitu. Nah ini akan memudahkan. Kalau Excel kan teman-teman ketik sendiri kemudian dikirim ke teman yang lain akan mengedit gitu kan. Nah itu repot gitu.
Nah, ini untuk membuat table. Nah, di sini ada fontnya ya. Menu fontnya ada di sini. Nah, menu fontnya ini masih sedikit, tapi bisa teman-teman tambahkan di sini. Kemudian di sebelahnya adalah ukuran fontnya sampai 36 yang paling besar, atau bisa teman-teman custom sendiri. Kemudian ada bold, kemudian ada italic, kemudian ada streetboard. Nah, kalau streetboard ini garis tengah ya. Kalau yang underline itu malah nggak ditampilin di sini sih, tapi bisa juga. Nah, untuk mewarnai ini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman sebaiknya sih pilih warna dulu, baru pilih formatnya. Nah, ini merge cell. Jadi saya merge cell sama sih ya, sama yang ada di Excel juga ada merge cell nih. Nah, merge all. Jadi menggabungkan ya, menggabungkan kolom atau menggabungkan row gitu, atau kedua-duanya juga bisa. Kemudian di sini ada alignment-nya. Jadi ini rata tengah, rata samping kiri, samping kanan. Nah, kalau yang sebelahnya ini sama nih. Ini untuk middle, dari teksnya ini ada di. Nah, ini kan otomatisnya ada di bawah ya. Kita bisa dia atur middle. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada text warping. Jadi warp text sama sih ini. Nah, kemudian ini ada text rotation, sama di Excel juga ada juga. Kemudian ada insert link, ada comment, kemudian insert chart, kemudian filter. Nah, kemudian ada juga function, sama di Excel. Nah, kalau filter teman-teman blok dulu, sama sih ya. Kemudian klik filter. Nah, dia munculnya seperti ini filternya. Nah, kayak gini sortnya. Nah, oke. Oh iya, oke. Ini untuk penjelasan menunya mungkin sudah. Kita lanjutkan ke mungkin sharing ya. Jadi ini kalau kan saya mau tadi buat bikin ini baru untuk sendiri ya. Jadi ini hanya untuk saya sendiri. Kemudian suatu saat saya ingin men-share. Jadi tadi kolaboratif. Jadi bisa kita gunakan rame-rame gitu. Nah, teman-teman tinggal share aja nih. Nah, menunya ada di sini. Nah, kita klik. Kemudian setelah itu teman-teman tinggal ketik saja di sini yang akan teman-teman add itu emailnya ya. Tinggal tuliskan emailnya aja. Nah, setelah ketikan emailnya lengkap, dia akan muncul di bawahnya, akan sugesti gitu. Apa benar emailnya yang teman-teman sudah ketik orangnya ini atau bukan? Kalau benar, ya berarti tinggal klik. Setelah itu teman-teman setting di sini editor. Nah, hanya view saja atau hanya memberikan komen atau bisa mengedit. Gitu. Saya akan memberikan aksesnya itu edit. Kemudian beri dia notifikasi. Kemudian, nah di sini ada message-nya. Ini tutorial ke-24. Nah, kemudian kita klik send. Nah, setelah itu teman yang sudah kita sharing tadi bisa mengecek emailnya. Nanti di sana dia akan mendapatkan email pemberitahuan. Nah, setelah dapat email pemberitahuan, dia bisa langsung klik open. Nah, nanti dia akan otomatis di sini muncul. Nah, ini otomatis muncul. Jadi file ini sudah kita share, jadi sudah ada 2 orang di sini. Nah, nanti untuk mengecek siapa aja sudah di-share ya berarti teman-teman bisa klik aja di sini. Nah, atau diginiin aja nih, udah muncul sih. Share with one person. Nah, kalau si yang tadi share masuk, dia bisa ngetik juga di sini. Dia
Nah, nih muncul kan di sini nih. Nah, ini. Dia ngetik. Nah kan otomatis kan dia. Nah, gitu. Sama, kita bisa ngetik di sini. Kalau kita ngetik di sini, di teman yang lainnya juga akan muncul warnanya gitu. Nah, sebaiknya sih untuk menjaga agar tidak double ketik itu, teman-teman harus membuat sebuah role. Jadi sebaiknya satu baris ini punyanya orang yang sedang mengetik di paling depan gitu. Agar tidak ini ya jadi tumpuk-tumpukan gitu. Karena kita bisa ngetik juga di sini. Ini ada orang lain, tapi kita bisa ngetik juga di sini. Tuh. Jadi oke, mungkin sekian dulu tutorial kali ini. Mungkin untuk Google Sheet ini nanti akan kita lanjutkan di tutorial selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.